Oke guys, halo, perkenalkan nama saya Aris Setiawan Yodi, panggilannya Aris. Di podcast Emang Gitu. Ini episode perdana yang akan tayang dan sudah sebenarnya. Nah, ini kita akan membahas isu-isu yang sebenarnya ringan-ringan aja. Isu-isu yang memang lagi happening di masyarakat, isu-isu yang kadang-kadang di kepala kita tuh punya pertanyaan, emang gitu. Sudah hadir bersama saya, sama gue nih, jadi gak usah formal-formal banget ya. Betul bang, sepakat. Bung Firdian Aurelio atau Bung? Betul, Bung Iyang bisa juga. Panggilannya Bung Iyang. Betul, kehormatan Bang Aris. Oh terima kasih. Sebelum-sebelumnya kita bertemu di forum-forum yang sangat serius. Serius bang, akhirnya ini bisa lebih cair ya. Serius juga. Pilpres-pilpresan kan sebelumnya. Kan sekarang kita bertemu di forum yang lebih ya anime gitu loh. Gitu. Nah, apa ya? Maksud gue thank you lu udah datang. Kesibukan lu sekarang apa tuh? Gue ini aja sih bang, banyak menghujat pemerintah aja ya di TikTok sama Instagram. Mengkritik bukan menghujat. Bentuk cinta. Bentuk cinta. Betul. Jadi cinta itu bisa dicurahkan dengan berbagai macam cara. Termasuk bendera One Piece bang. Bendera One Piece. Oh, ini gini nih. Ini memang lagi rame nih bos. Ya. Jadi gue memang sering lihat lu di gak cuma gue juga ya, mungkin teman-teman gue pada sering lihat lu di media sosial. Satu tadi lu sampaikan juga sangat kritis ya, memberikan masukan ke pemerintah, termasuk menyampaikan hal-hal yang lagi happening. Ya. Nah tadi lu disebutin One Piece. Nah memang hari ini kita akan membahas One Piece. Ini bendera One Piece. Ini salah satu tokoh di One Piece. Kebetulan gua dan Iyang, dia juga pecinta One Piece kan? Iya, dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Bahkan yang bikin gue tertarik politik karena One Piece bang. Wis, berarti sebenarnya One Piece sangat politik ya? Sangat politis. Sangat politis. Kalau lu kelas 5 SD berarti tahun berapa dulu? Kayak 2000 berapa? 12 kali ya? 2012. Berapa gitu ya? Gua pas kelas 5 SD juga bos. Bedanya kelas 5 SD gua tahun 2005. Nah. Jadi One Piece ini sebenarnya tahun 98 kalau nggak salah. Iya, dari awal gitu bang. Tahun 90-an lah. Nah itu ada di Jepang dan sampai sekarang belum selesai. Belum tamat. Animenya dan komiknya juga belum tamat. Iya, nah betul. Bos, boleh lu jelasin sedikit gak? Iya. Ini kan kemarin kan One Piece nih banyak warga negara ya, banyak orang-orang kita nih yang ngibarin bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan. Yes. Tapi tidak bendera, maksudnya tidak lebih tinggi dari merah putih, tidak menggantikan. Tapi ada berawal dari mobil truk ya kalau mobil truk odol. Mobil truk odol. Ya. Nah kemudian direspon sama pemerintah. Betul. Bahkan sampai ini masuk BBC, masuk. Bahkan di post sama ini juga foundernya One Piece. Foundernya Eiichiro Oda. Nah ini gimana sih bos ceritanya kok bisa begini gitu loh? Iya bang. Pertama gue kaget juga sih, ternyata bukan cuman jadi aktivis ya di negeri ini yang menakutkan, jadi wibu juga ternyata. Bau-bau revolusi, bukan bau bawang lagi gitu. Jadi kalau konteks ya bang. Mungkin Bang Aris kan nonton One Piece, tapi mungkin teman-teman ada yang nggak nonton. Ya One Piece sendiri adalah satu cerita anime yang sebetulnya kalau menurut gue bang, dia adalah kalau ada amanat dan cita-cita konstitusi jadi komik, jadilah One Piece. Karena sejalan bang amanat konstitusi dengan One Piece. Anti penindasan, anti diskriminasi, anti rasisme, anti penghapusan sejarah, anti kemiskinan. Sebetulnya One Piece itu cita-cita konstitusi kita, tapi dikomikin aja kasar gitu. Ini mantep nih. Iya bang. One Piece adalah salah satu cita-cita konstitusi kita. Visualnya bedanya ini kartun, betul, anime ya. Yes. Karena kan akhirnya kita sebagai anak-anak muda ya kita perlu punya banyak cara untuk bisa membuat Pancasila itu semakin relevan bang. Nah mungkin bendera One Piece yang dikibarkan secara organik oleh banyak orang itu, ya cara kita mencintai Pancasila dengan kekinian gitu bang. Nah awalnya memang sebetulnya bukan gerakan yang wah tiap RT tiap rumah ngibarin bendera. Enggak bang. Awalnya justru lahir dari supir-supir truk yang kecewa terhadap regulasi gitu kan, dia kibarin di mobil-mobilnya. Regulasi truknya apa? Odol ya? Odol gitu. Jadi bang, odol itu over dimension overload. Yes betul. Jadi truk-truk yang apa ya? Ya mohon maaf kadang-kadang muatannya berlebih, kadang-kadang itu juga bikin dia mabuk di jalan rusak. Gitu. Tapi dia sebenarnya kan korban juga sebenarnya. Betul, dia juga korban dari sistem juga. Gitu kan bang.
Dan nggak lama mungkin diikuti oleh UMKM. UMKM. Ada yang masang di gerobak ya karena mungkin merespon daya beli melemah, tapi kok di istana bagi-bagi jabatan gitu-gitu bang. Ini berat, tapi sebenarnya sebelum gue nyampe situ gini. Uh. Itu berarti bisa dikatakan gini ya, One Piece itu dikibarkan oleh misalnya super truk odol. Yes. Artinya penontonnya udah lumayan berumur ya. Nah itu ternyata market dari Eiichiro Oda ini lintas generasi. Eiichiro Oda itu pendiri One Piece ya. One Piece, founder One Piece, penulis komiknya One Piece. Betul. Ya karena memang ya umur kita juga sudah tidak muda lagi. Betul. Bukan sudah tidak muda lagi, sudah tidak anak-anak lagi. Iya, udah bukan kalau muda pasti muda. 16 tahun. Kan katanya kalau menurut UNESCO muda sampai umur berapa? 40. Dan sebenarnya gini bang, kalau dari gue cukup khawatir, cukup herannya adalah kok bisa tontonan kita sejak kita SD ini sampai direspon oleh Menko Polhukam, bahkan direspon oleh Setnek ya, mewakili presiden gitu. Wakil Ketua DPR? Wakil Ketua DPR, termasuk juga anggota MPR. Anggota gitu, MPR. Bang. Padahal maksudnya gini bang, tadinya ini tuh nggak seviral itu, ya ini bentuk ekspresi biasa aja, nggak ada niat, betul tadi nggak ada niat menggantikan bendera Sangsaka Merah Putih. Tapi gara-gara direspon dengan ini pidana, ini makar, ini nggak cinta bangsa lah, ya bikin api pergerakan ini makin membara gitu bang. Yang tadinya hanya dilakukan oleh segelintir orang, mungkin yang ngikutin One Piece, jadi dipakai sebagai simbol oleh orang yang nggak tahu juga One Piece. Tapi punya keresahan terhadap republik ini, lapangan pekerjaan, mungkin kerusakan lingkungan, mungkin kebebasan berpendapat. Ya jadi sebetulnya One Piece itu seperti yang Pak Presiden bilang, ya ini ekspresi nggak usah ditangkap serius gitu bang. Tapi ya heran juga nih kalau Pak Presiden ngomong gitu kok menteri-menterinya masih suka ngungkit-ngungkit. Apakah kabinetnya nggak kompak apa gimana? Nggak tahu juga bang. Berat. Tapi gini, di masyarakat gue lihat ya, itu masih banyak loh didatengin. Kemarin gue ngeliat ada, ada yang nggak tahu ya, ada TNI ya yang mendatangi masyarakat. Bener. Ini diturunkan ini, tidak sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undang ini, ya, undang-undang 2009 tentang lambang negara. Padahal setelah dibedah nggak ada pasal apa gitu. Kecuali lu mengibarkan bendera One Piece. Lagian kalau One Piece dianggap ini organisasi makar, emang nggak ada organisasinya bos. Ini apa namanya? Ketuanya siapa? Ini Worst Generation kalau di One Piece. Eustace Kid, Trafalgar Law. Jadi ya sebenarnya gini, bos. Kita geser sedikit ngomongin One Piece ya sebenarnya. Sedikit deh kita ngomongin One Piece seperti. Jadi One Piece ini adalah sebenarnya suatu kelompok bajak laut ya. Betul. Kelompok bajak laut yang dia ini ingin menjadi raja bajak laut. Tapi raja bajak lautnya ini dia setiap kan namanya raja bajak laut setiap pulau ya. Pulau ya. Jadi dia tuh harus berpetualang ke pulau-pulau. Bahkan ada juga One Piece yang arcnya Indonesia loh. Ayo bang. Ada, coba lu cek. Di Skypia. Pokoknya ada dia pas ke Indonesia terus dia kayak ngomong, wah ini negaranya bagus sekali tapi kayaknya kurang sejahtera. Kayak gitu pernah ya? Pernah ada tuh. Gue pernah dikasih tahu, pernah tuh. Pas zaman gue kuliah tuh katanya kan. Beberapa tahun yang lalu. Nah One Piece ini adalah kelompok bajak laut yang ketuanya ini Luffy ya, Monkey Luffy. Kaptennya. Nah itu setiap dia datang ke pulau ya. Selalu di pulau itu ada masalah. Betul. Masalahnya tidak jauh dari penindasan, penjajahan, konflik rasial, konflik-konflik manusia, yang itu justru diproduksi oleh kerjasama antara pemerintah, dunia, world government pemerintah dunia, yang kadang-kadang bekerjasama dengan militer, dengan marine, dan kadang-kadang militer pun juga bekerjasama dengan kelompok bajak laut lain yang mau dibayar untuk menjaga kekuasaan mereka. Kalau di One Piece disebut Shichibukai bang ya. Shichibukai. Ada 7 Shichibukai. Itu Shichibukai. Ini terlalu teknis, tetapi pada intinya si Luffy ini ingin setiap datang ke pulau itu penindasan dan masyarakat yang susah itu dihapuskan. Dengan cara apa? Luffy bertarung melawan orang terkuat, penjahat terkuat di pulau tersebut. Maka setelah Luffy pergi dari situ, warga pulau tersebut saking berterima kasihnya menancapkan bendera One Piece. Mugiwara ya. Ya ini benderanya. Jolly Roger ya. Nah itulah yang membuat mungkin terinspirasi lah truk odol. Oke, gue mau ada keadilan. One Piece datanglah kemari. Tapi itu kan ekspresi satir atau mungkin apa ya? Gue nggak ngerti ya. Kalau menurut gue bang, bukan maksud kemudian meremehkan ya teman-teman odol dan sebagainya. Tapi mungkin mereka sudah cukup sibuk memikirkan perutnya sehingga nggak ada waktu untuk mikirin cara satir gimana. Kalau menurut gue lebih ke gini bang. Rasanya kan bendera One Piece ini ekspresi paling gampang
dan paling aman mungkin tadinya, karena kalau bawa tagar kayak Indonesia Gelap, peringatan darurat, reformasi di korupsi, terlalu politis. Dan terlalu akhirnya berat. dianggap ya bener One Piece lah paling gue ngerti gitu bang. Oh ternyata malah direspon serius juga. Ya satu sisi bagus lah pemerintah respon, artinya sadar bahwa di masyarakat ini ada yang marah gitu ya. Cuman kalau diresponnya bukan dengan cara yang aspiratif tapi malah justru represif ya repot juga kan bang. Nah itu yang membuat menurut gue jadi kurang pas lah ya. Iya bang. Apalagi menurut gue gini ya akhirnya hal-hal itu membuat mungkin yang tadinya nggak melanggar jadi melanggar. Mungkin. Iya, jadi kan misalnya kalau bendera ini aja nggak melanggar. Kadang-kadang kan ada logo 80 yang dijadiin itu. Di kodok kayak gitu. Jadi tapi ya gini loh maksudnya. Jangan sampai pemerintahan ini kan jadi bukan pemerintahan ya, negara Indonesia ini dikenal justru dengan leluconnya gitu loh. Iya betul. Maksudnya kalau gue rasa gini sih bang, kemarin kalau di TikTok gue nyebutnya gini bang, sebetulnya negara itu bukan takut terhadap bendera One Piece-nya, tapi negara takut karena sadar bahwa kemarahan dan keresahan ini muncul dari bawah, sehingga mereka sadar ini bukan sesuatu yang sifatnya adalah donasi asing segala macam, bikin pemerintah khawatir mungkin dengan approval rating dan kepercayaan publiknya mungkin gitu bang. Makanya niatnya adalah berusaha membatasi si gerakan kemarahan ini. Ternyata malah diberikan bensin. Gitu bang. Karena poinnya gini sih bang, banyak hal yang negara harusnya takutin ya dibanding bendera, dibanding meme, dibanding lagu, lukisan. Ya lapangan pekerjaan hari ini 7 juta menganggur gitu bang. 100 pulau kecil dieksploitasi, demokrasi kita indeksnya menurun versi The Economist Intelligence Unit. Hal itu lebih layak ditakutin sih bang, dicemaskan lah. Bendera One Piece. Dibanding bendera One Piece. Lu ngeliat gak sih? Gue sih kemarin mulai melihat ya, ini bendera One Piece jadi mahal nih. Wah iya bang. Gue mau nyebut merek ya, tapi gak apa-apa lah ya. Iya. Salah ya, betul. Podcast juga mau gede-gede. Nanti akan besar. Ya mudah-mudahan. Amin. Tapi akhirnya ini gerakan masyarakat nih kadang-kadang memang bisa jadi bener kata oleh keresahan bersama ya. Iya bang. Ya. Dan akhirnya gini bang, kalau ngomongin soal One Piece itu sendiri ya bang, lah Gibran udah pakai duluan di Pilpres, pin One Piece. Sri Mulyani pernah foto pakai topi jerami gitu. Artinya kan kok One Piece ada versinya nih, kalau yang pakai pemerintah jadi boleh, kalau pakai rakyat kok jadi nggak boleh. Oh lu galak banget sih sama rakyat. Iya gitu. Lu kenapa sih? Suzon banget lah. Gitu loh, kenapa gitu loh. Bener bang, makanya mungkin One Piece jadi ekspresi paling gampang sih visualisasi. Tapi ada gak menurut lu ya di episode One Piece tuh yang paling ngena atau yang paling apa ya menurut lu yang ada episode One Piece yang paling mirip lah sama kondisi yang membuat masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong dibanding bendera One Piece? Coba tuh. Jujur kalau gue ngomongin arc atau pulau ya tadi ya yang paling mirip Indonesia. Episode ya teman-teman banyak. Adalah yang kisahnya tentang Ohara gitu, sejarah di Jepang. Sejarah disembunyikan gitu bang. Yang disembunyikan. Dan akhirnya sejarah dihapuskan. Mirip-mirip tuh bang. Yang disulang sejarah bos. Ada juga kan di Alabasta mungkin kerjasama dengan bajak laut dan marinnya malah. Ya gitu bang. Penjahat sama militer malah. Betul, berkolaborasi. Bukan militer ya, alat penegak hukum. Aparat. Tapi kalau gue pribadi yang paling ngena adalah di episode yang namanya Arc Enies Lobby bang. Enies Lobby. Di mana di situ pertama ya? Betul bang. Oh enggak bang, yang di laut pulau tengah-tengah laut. Iya. Di mana kisahnya pertama kali Luffy dan kru topi jeraminya membakar bendera world government dan menyatakan perang terhadap ketidakadilan kita. Yang tadinya Luffy niatnya cuman tadi bener yang Bang Aris bilang. Kan gue pernah debat kemarin sama Kodari bang di Kompas. Ngomongin One Piece. Terus dia ngomong gini, ini kok kalian ngambil inspirasi bajak laut? Kan bajak laut tuh rebel. Wah bang kurang nonton. Karena Luffy itu gak kayak bajak laut. Iya jadi dia jatuhnya kayak gitu ya. Iya bang, jatuhnya kayak circle temen main, pengen nyari petualangan hidup aja gitu bang. Nah yang tadinya mungkin Luffy dan teman-temannya cuman berniat untuk berpetualang, di episode Enies Lobby itulah gue rasa Luffy berani nunjukin bahwa kita gak cuma berpetualang, tapi kita berani melawan ketidakadilan dan penindasan. Itu yang menurutku bakar semangat banget gitu lah. Dan setelah episode itu di setiap arc-nya itu dia membahas tentang ada yang namanya eksploitasi pertambangan. Itu juga masuk. Itu di arc Dressrosa ya? Dressrosa juga. Smiley ya? Iya, Dressrosa ya? Smiley betul. Jadi masyarakat itu
di permukaan tampaknya Iya, happy, betul. senang berdansa, tapi ternyata di bawah tanahnya Eksploitasi. Budak, perbudakan. ada perbudakan di mana sumber daya manusianya, sumber daya alamnya di Keruk. Oh, kalau Smiley di ini Wano juga Bang. Wano. Nah itu ya artinya ya mungkin sih agak, mohon maaf nih teman-teman, agak sedikit roaming ya, tapi ini kalau misalnya teman-teman mulai membaca One Piece, mulai menonton sedikit demi sedikit One Piece, ya ini beralasan. Nah, makanya ada yang bilang ini Bang, kutipan yang bilang nonton One Piece atau baca tuh nggak pernah terlambat. Nggak pernah terlambat. Mulai baca karena setiap kisahnya mulai relate sama Indonesia. Jadi sebelum tamat teman-teman baca dulu. Nah itu ya, jadi menurut lu di ars itu ya yang paling paling ngena. Nah gini, sekarang pemerintah sudah membolehkan Iya. memelihara One Piece, tapi gimana sih menurut lu pandangan sekarang, apakah ya masyarakat bebas aja, atau ternyata kalau lu lihat di masyarakat sekarang semakin istilahnya gedek sama pemerintah, atau oh ya udah ternyata pemerintah juga demokratis atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau ngomongin sekarang pemerintah udah membolehkan, itu bener-bener menurut gue sendiri jadi cacat logika dalam berdemokrasi Bang. Kan harusnya demokrasi itu adalah semua dibolehkan kecuali yang diatur dan dilarang. Oke. Sekarang tuh jadi nuansa sebaliknya Bang. Semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Oh. Nuansanya jadi kayak gitu. Nah itu kan adalah flawed demokrasi ya Bang. Oke. Yaitu demokrasi yang ada nih guys, prosedural pemilunya ada gitu. Terus partai politiknya ada gitu. Aparatnya ada, pemerintahnya ada, DPR-nya ada. Tapi seakan-akan banyak hal yang akhirnya jadi nampak sekali mudah diotak-atik oleh mereka yang berkepentingan di elit gitu Bang. Konstitusi diacak-acak gitu. Bansos terbesar di Republik ini bukan saat Covid guys, tapi saat Pilpres 2024. Nah sekarang bansosnya mulai dikurangin ya? Mulai dikurangin Bang ya. Nanti buat kita MBG tambah mungkin. Uangnya. Nanti mungkin ditambahin lagi menjelaskan. Bisa jadi Bang. Ini jadi terlalu politik loh. Iya. Nanti dilarang loh. Nanti ini podcast kayak ini Bang, Haris Fatih ya. Jadi dibawa ke pengadilan repot ya. Jangan bos. Iya repot. Jangan bos. Ntar kita jadi habis waktu kan. Repot. Ya, jadi ya menurut gue memang ya pemerintah seharusnya nggak terlalu berlebihan lah. Menurut gue ya. Tapi nggak usah terlalu parno lah. Masyarakat Indonesia ini sangat cinta kok sama masyarakat. Betul, cinta banget. Gak usah jauh-jauh, bentar lagi kan kita 17 Agustus. Setiap keluarga disuruh iuran buat lomba dengan sukarela. Mencintai Republik ini. Bahkan nunggu main panjat pinang. Betul. Kita tetap akan menonton upacara bendera di Istana Negara. Timnas main selalu penuh. Apalagi yang diragukan. Gak usah disuruh mencintai Indonesia, kita udah cinta kan. Dengan segala keterbatasannya. Betul. Cinta itu datang justru dengan sangat kuat. Betul. Gitu kan. Nah, dengan One Piece ini menurut gue ya apa ya, ini menjadi pengingat. Iya pengingat aja betul. Bahwa lu kalau misalnya terlalu membatasi malah itu logikanya apa ya, membuat tambah. Iya Bang, ibaratnya kayak gitu lagu Sukatani, Bayar Polisi. Kan kita nggak tahu. Tadinya nggak tahu lagu itu. Sebagai orang yang bukan denger lagunya begitu kan, underground gitu. Gue juga nggak pernah denger. Tahu diviralin sama polisi sendiri. Malah semua orang sekarang make lagu itu. Jadi ini sama One Piece. Tadinya dia paling bendera apa sih tuh gitu kan. Iya, segelintir orang aja yang tahu. Gitu. Jadi jangan sampai takut sama hal yang sebenarnya kalau lu diemin itu nggak akan kenapa-napa juga gitu. Ya udah aja gitu. Itu sih emang One Piece emang ada persatuan organisasi. Mungkin ada ya fans-fansnya ya, nakama namanya. Ya komunitas lah. Bang. Tapi apakah ini organisasi politik yang itu kan kerjaannya mungkin bahas teori-teori One Piece aja. Teori One Piece kan teorinya konspiratif banget gitu kan. Prediksi One Piece tamatnya gimana gitu kan. Gak ada yang ngebahas gerakan politik praktis, gak ada. Apakah besok target suara kita segini? Gak ada bos. Gak ada partainya. Gak ada ormasnya, gak ada. Kalau ada mungkin sekjennya kali ya. Sekjen Partai One Piece Indonesia gitu. Sendiri lu ketuanya lah Bang. Jangan bos. Gitu kan. Bos, sedikit terlepas dari One Piece ya. Maksud gua apa sih yang lu lihat ya? Tadi kan lu melihat ini mungkin bentuk bukan ketidaksukaan ya, sedikit kritik dari masyarakat terhadap kondisi masyarakat Indonesia gitu. Nah, lu sendiri melihat anak muda sekarang mungkin gak suka banget politik. Ya. Tapi apakah ini juga bentuk ekspresi anak muda suka politik dengan satirnya One Piece atau seperti apa menurut lu? Gini sih Bang, gua merasa sebagai bagian dari orang-orang muda ya Bang, yang tadinya
mungkin terutama sebelum 2019 tuh, sebelum ada aksi besar namanya reformasi anti korupsi. Oke. Nah, itu kan Gen Z terutama milenial dianggap politis ya. Oke. Politis, apatis. Tapi ternyata generasi muda ini Bang, kalau menurut gua mulai menjadi hebat karena mereka bukan suka terhadap politik. Tapi mereka sadar politik itu part of their life gitu. Every single things. Kehidupan sehari-hari kita itu ya politik gitu Bang. Jadi kalau dibilang apakah bendera One Piece ini bisa diklaim sebagai menambahnya kesadaran publik, mungkin iya ya. Karena akhirnya orang yang tadinya nggak ngikutin One Piece jadi menggunakan bendera Jolly Roger ini untuk isu yang mereka rasakan di kehidupan mereka masing-masing. Adalah yang mungkin protes soal udara bersih. Yang itu kan juga hasil proses politik. Ada lagi yang mungkin dengan masalah daycare-nya, dia protes soal daycare. Ada lagi yang tentang kemacetan. Ada lagi yang mungkin kemarin teman-teman aksi May Day Jakarta di Semarang, ada yang ditangkep gitu Bang, segala macam. Jadi setiap orang sadar nih, bahkan mungkin sesederhana pacaran harus jemput pakai motor atau mobil kan karena nggak semua kota transportasi umum bagus Jakarta. Jadi harus jemput depan gang gitu kan. Iya. Kalau bagus kan semua kota mungkin nggak ada yang pakai motor gitu, terpaksa pakai mobil gitu kan Bang. Nah hal itulah mulai disadari oleh generasi muda dan bagi gue ini harusnya Bang, negara itu mengapresiasi dan malah happy Bang. Karena semakin banyak warga sipilnya sadar dan berpengetahuan, kan kebijakan publik mereka juga jadi semakin berkualitas harusnya kan Bang. Gitu. Dan itulah demokrasi. Itulah demokrasi. Ketika masyarakat semakin terlibat, maka demokrasinya semakin substantif. Betul. Dan One Piece menurut gue juga ini membuat ternyata orang ini banyak yang peduli ya sama negara ya. Ini mohon maaf nih dengan segala hormat. Terakhir gue mau nyampein bahwa kemarin ya kan banyak nih teman-teman gue WA kan. Ya. Ada yang maksudnya kerjanya di bangunan, maaf tidak berpendidikan tinggi dan semua ganti DP-nya bendera One Piece. Itu artinya apa? Iya. Ini berdampak. Betul. Nah, tinggal bagaimana masyarakat bisa masyarakat dan pemerintah menanggapi ini agar semuanya menjadi konstruktif dan positif. Betul. Jadi membangun lah Bang. Oke. Kayaknya cukup ya. Kita ngomong boleh, One Piece sudah lumayan juga tadi ada ceritanya. Teori tamat One Piece. Teori tamat. Kejauhan. Teori tamat One Piece. Kejauhan ntar. Ada orang yang udah bertahun-tahun ngomongin nggak tembus-tembus juga. Ada bilang Joy Boy itu Joyoboyo Bang di Jawa. Teorinya gitu kan. Ketawa kayak apa ini ada yang bilang Joyoboy juga ya. Ada yang bilang juga ini One Piece tuh Ratu Adil Bos. Ratu Adil. Itu nanti kita bikin One Piece ternyata Ratu Adil. Ternyata ada Ark Mulyono juga nggak Bang? Ada. Bahaya nih kan. Bahaya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan bukan world government. Iya. Kita hanyalah masyarakat kelas biasa. Oke kawan-kawan. Sekian episode pertama emang gitu. Ternyata ya emang begitu One Piece. Nah, emang begitu. Thank you. Sampai jumpa. Thank you brother.